Om Swastiastu. Selamat petang, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Hari ulang tahun ke-23, Bali TV bertransformasi di era baru. Revitalisasi Pasar Kreneng dimulai, TPS tetap beroperasi normal. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa Bali TV merayakan hari ulang tahun ke-23 di depan Pura Persambiangan dalam Kreti Buana pada Senin 26 Mei 2025. Perayaan ini sebagai wujud syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa atas eksistensi Bali TV yang selama 23 tahun telah mendarmakan dirinya demi keajegan Bali. Perayaan hari ulang tahun ke-23 Bali TV diawali dengan persembahyangan bersama yang dilanjutkan dengan sambutan dari pemimpin kelompok media Bali Post, Satria Narada. Dalam sambutannya, pemimpin kelompok media Bali Post, Satria Narada mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Bali TV yang sudah memberikan dedikasinya terhadap Bali TV hingga perayaan hari ulang tahun ke-23 Bali TV. Apalagi Bali TV kini sudah berada hingga di titik ini. Terlebih Bali TV kini melalui era baru di mana Bali TV yang ke-23 yang lalu berbeda dengan Bali TV yang akan datang. Namun ditegaskan Bali TV tetap pada komitmen Bali TV pada etika, budaya, terlebih Bali TV sebagai TV lokal pertama di Indonesia. Bahkan cita-cita Bali TV sudah jelas secara implisit menjadi matahari dari Bali. Meski terjadi perubahan-perubahan era baru, Bali TV sebagai media informasi komunikasi, media pers yang masih tetap eksis. Pada perayaan hari ulang tahun ke-23 yang dilaksanakan sederhana ini, seluruh tim Bali TV merasa bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, terlebih kepada founder pers yang telah memberikan fondasi yang kuat. Diharapkan Bali TV bisa tetap melakukan langkah-langkah inovasi terobosan dengan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Bali TV Jaya! 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 Perayaan ini diisi dengan tiup lilin kue ulang tahun ke-23 Bali TV yang dilakukan oleh pimpinan kelompok media Bali Post, Satria Narada bersama keluarga besar Bali TV. Dilanjutkan pemotongan kue dan diserahkan kepada beberapa perwakilan karyawan Bali TV. Indrawan, Bali TV. Di tengah arus deras digitalisasi dan maraknya platform berita online, keberadaan kios koran tampaknya menjadi sesuatu yang langka. Namun, di sudut-sudut kota masih dijumpai kios-kios kecil yang dengan setia menjajakan koran fisik setiap hari dan tetap eksis hingga kini. Salah satu kios koran yang terletak di Jalan Hayam Buruk Denpasar yaitu kios Budi Jaya milik Nyoman Sarjana telah berdiri selama 3 dekade sejak tahun 1989. Pria asal Gianyar ini mengatakan kios Budi Jaya merupakan usaha yang dirintis oleh orang tuanya menjual koran cetak dan aneka jenis buku mulai dari buku anak-anak, majalah dan buku agama.
Meski pelanggan tak seramai dulu, Nyoman Sarjana masih membuka kiosnya dari pukul 8 pagi. Sebagian besar pengunjung yang datang adalah kalangan orang tua, membeli beberapa buku dan koran cetak. Kios ini tidak hanya menjual koran dan buku bacaan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial. Pengunjung tidak hanya datang untuk membeli, tetapi juga bertukar cerita, berdiskusi, dan bernostalgia dengan bacaan yang ditemukan di dalam kios ini. Bagi Nyoman dan para pengunjung, membaca koran adalah ritual pagi yang masih dilakukan sampai saat ini. Meski begitu, tantangan tetap ada. Penurunan oplah, biaya produksi yang tinggi, jumlah loper koran yang semula sebanyak 50 orang, kini hanya berjumlah 10 orang. Hal ini adalah dampak dari perkembangan dunia digital, serta persaingan dengan media online membuat kios-kios ini harus memutar otak untuk tetap mempertahankan usahanya. Tidak sedikit juga kios koran yang mulai menjajaki kerjasama dengan berbagai penerbit koran cetak, serta komunitas pelajar yang membutuhkan akses ke sumber bacaan fisik. Kalau mulai jualan di sini mulai tahun 1989. Ya, mulai dari sanalah merintisnya sampai hari ini, sampai 2025, ya 3 dekade lah. Kalau peminat sekarang masih yang umur 60-an ya 50-an 60-an lah, yang masih yang nggak bawa pakai HP lah gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang udah bingung yang mana namanya koran. Kalau sini ya, dia nanya koran masih jarang sekali. Mudah-mudahan dari sekolah-sekolah masih ingin membangkitkan gimana minat baca anak-anak gitu. Itu saya inginkan biar sekolah-sekolah itu ya mengingat ini namanya koran kembali seperti media-media yang sebelum ada HP gitu. Yang masih ingat jadi kenangan dia kesini kadang-kadang. Ini kenangan saya dari baca Bobo. Masih anak-anak, masih bapaknya masih bertahan sampai hari ini. Cuma orang bilang luar biasa gitu. Bapaknya masih bertahan. Kepada guru-guru atau dosen-dosen untuk mengingatkan kembali bahwa pernah ada media-media sebelum HP itu yang memberitakan atau mengangkat suatu kejadian di suatu daerah atau dimanapun. Inilah media yang dulu biar diingatkan kembali kepada anak-anak atau anak-anak didiknya gitu. Ya mencari clipping lah biar ingat kembali bahwa bacaan itulah yang dulu bacaan yang luar biasa dan sampai sekarang pun masih gitu. Fenomena ini menyadarkan bahwa transformasi digital tidak selalu berdampak pada eksistensi koran cetak. Sebaliknya, ini menjadi kesempatan untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kios koran mungkin tak lagi menjadi sumber utama berita, tetapi tetap memiliki tempat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai simbol budaya, membaca yang autentik dan penuh nostalgia. Bunga Widrayani, Bali TV. Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawo mengambil sumpah dan melantik 587 orang calon pegawai negeri sipil CPNS dan 4.922 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Pemkab Badung di lapangan Mangu Praja Mandala Puspem Badung. CPNS dan P3K tahap pertama hasil seleksi pengadaan ASN tahun 2024 ini juga menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dan menandatangani fakta integritas serta penandatanganan perjanjian kerja secara simbolis bagi perwakilan P3K. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipto, Ketua DPRD Badung I Gusti Anum Gumanti, Kepala Kantor Regional 10 BKN Denpasar Yudantoro, Bayu Wiratmoko, dan pimpinan perangkat daerah. Dalam laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Badung, Igede Wijaya mengatakan, tujuan pelantikan ini memberikan kepastian status hukum ASN bagi peserta yang telah lulus seleksi pengadaan CPNS dan P3K tahun 2024. ASN yang diangkat terdiri atas 587 CPNS dan 4.922 P3K tahap pertama.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawo atas nama Pemka Badung mengucapkan selamat atas pelantikan CPNS dan P3K tahap 1 yang statusnya telah menjadi ASN di Badung. Bupati juga berkomitmen meningkatkan status seluruh tenaga kontrak di Badung menjadi P3K. Komitmen tersebut dibuktikan dengan seleksi P3K tahap 2 sedang berproses hingga diharapkan seluruh tenaga kontrak di Badung statusnya menjadi P3K. Badung sebagai daerah tujuan wisata dunia tentu dihadapkan dengan tantangan global. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bupati mengajak ASN Badung agar benar-benar menunjukkan jati diri, karakter, loyalitas, talenta, dan siap beradaptasi dengan semua program yang telah ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Badung ini adalah satu pemerintahan atau daerah yang merupakan daerah tujuan destinasi pariwisata internasional. Maka saya selaku Bupati Badung mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara yang barusan sudah menerima SK dan diambil sumpahnya, termasuk dalam status CPNS maupun P3K, agar benar-benar menunjukkan jati dirinya, karakternya, loyalitasnya, talentanya, dan harus sudah siap dengan adaptasi terhadap semua yang harus kita lakukan ke depan ini. Oleh karena itulah, kesempatan yang sangat luar biasa pada hari ini, tolong tunjukkan kinerja saudara, tolong tunjukkan kualitas diri saudara. Siap apa tidak? Lebih lanjut, Adi Arnawo menjelaskan Bupati dan Wakil Bupati Badung telah menetapkan program strategis 5 tahun ke depan. ASN akan menjadi kunci, motor penggerak, dan benteng utama implementasi semua program-program yang tertuang dalam RPJMD Badung. ASN yang baru dilantik harus mengubah paradigma yang selama ini berpikiran bermalas-malasan, tidak meningkatkan SDM. Mulai saat ini harus satukan diri, bertekad bulat mampu menunjukkan jati diri baik sebagai individu maupun kelembagaan. Terlebih saat ini kebijakan Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan akselerasi kecepatan, salah satunya membuat kanal pengaduan kontak Bupati. Artinya kalau ada aduan apapun ke kontak Bupati, ASN di masing-masing perangkat daerah harus siap bergerak 24 jam. Saputra Bali TV. Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia IPSI Daerah Bali menyatakan pihaknya turut menjaga persaudaraan dalam keberagaman di daerah Bali. Kepastian ini disampaikan langsung Ketua Harian IPSI Bali, I Bagus Jagrewibowo dalam acara tatap muka dengan Polda Bali di Denpasar. Tatap muka IPSI Daerah Bali dengan Polda Bali mengangkat tema peran IPSI dalam mewujudkan pencaksilat sebagai warisan budaya damai yang berlangsung di Pamela Super Lounge, Jalan Tukadiah Ayer, Renon, Denpasar, 25 Mei 2025 malam. IPSI Bali dan semua perguruan merasa bangga dalam acara ini. Semua perguruan di Indonesia memiliki peran dalam kemerdekaan. Masing-masing filosofi di setiap perguruan yaitu nasionalis. Kalau sudah di Bali, kita adalah orang Bali. Tidak ada tentang penduduk pendatang atau perguruan dari luar. Di Bali tidak ada perseteruan antar perguruan. Jika sudah menjadi orang Bali, maka harus turut menjaga keamanan dan kenyamanan di Bali, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Om Swastiastu. Kami IPSI Kota Denpasar menyambut baik acara pada hari ini dan kami berterima kasih kepada Bapak-Bapak dari pihak kepolisian dan Kodi Denpasar dan IPSI Bali sudah mendukung acara pada hari ini. Kita dapat berkumpul dengan baik dan sudah ada penyampaian kata-kata dan saran-saran dari teman-teman perguruan. Tentunya harapan kami ini bukan yang terakhir kalinya dan kami harap kami semakin kompak dan solid di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sementara Kasubdit 4 Direktorat Intelkam Polda Bali, AKBP Gede Dartiase mengatakan Bali sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena Bali hanya mengandalkan sektor pariwisata. Jadi Bali tidak hanya perlu tertib dan aman, tetapi Bali sangat membutuhkan juga kenyamanan. Untuk itu ia mengajak kepada semua pihak untuk ikut menjaga Bali. Di Bali perlu aman, tertib dan nyaman. Bali hanya punya satu yaitu sektor pariwisata saja.
Jadi Bali harus nyaman. Polda Bali mengajak semua elemen untuk ikut menjaga kenyamanan di Bali. Bila datang ke Bali harus adaptasi dan jaga persaudaraan. Pencaksilat tunjukkan prestasi, bukan untuk menyerang dan menjatuhkan orang. Polda Bali harap IPSI ikut berperan jaga kedamaian, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di Bali. Tim Liputan Bali TV. Revitalisasi Pasar Kereneng dimulai, TPS tetap beroperasi normal. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Titiang Wayan Koster, Gubernur Bali, mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 Bali TV, tanggal 26 Mei 2025. Selama lebih dari 2 dekade, Bali TV telah menjadi salah satu pilar penting dalam penyebaran informasi, pelestarian budaya Bali, dan penguatan jati diri daerah. Semoga Bali TV semakin maju, kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan informasi serta mengawal pembangunan Bali untuk mewujudkan visi Nangun Satke Teloko Bali dalam Bali era baru. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan kualitas fasilitas umum dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, Pasar Kereneng Denpasar mulai direvitalisasi tahun ini. Proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dipastikan tidak mengganggu aktivitas lingkungan sekitar, termasuk proses pemilahan sampah berbasis sumber di tempat pembuangan sementara yang berada di dekat pasar. Revitalisasi pasar dilakukan secara bertahap guna memastikan para pedagang tetap berjualan selama proyek berlangsung, dan proyek ini juga tidak berdampak langsung pada proses operasional tempat pembuangan sementara demi menjaga kebersihan di lingkungan sekitar pasar. Menurut petugas sewa kelola mengatakan, tempat pembuangan sementara secara tidak langsung akan terdampak oleh adanya proyek revitalisasi pasar dikarenakan adanya penumpukan bahan material bangunan, namun proses pemilahan sampah berbasis sumber oleh masyarakat masih tetap berjalan normal hingga saat ini. Masyarakat diimbau untuk tetap melakukan pemilihan sampah sesuai dengan aturan pemerintah. Masyarakat menyambut baik proyek revitalisasi ini dan berharap geliat ekonomi masyarakat khususnya di Pasar Kereneng dapat mengalami peningkatan dan kawasan sekitar pasar menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman. Bagian timur ini aja dah Pasar Kereneng, sebelah timur Depok Kereneng dah ya lancar mulai sekarang, mulai jam 1 siang mulainya pilahan sampahnya. Banyak sih, semua kan sekarang diserahin sama
ini desa-desa itu, kelurahan itu. Tertib sekarang sih tertib, seterusnya tertib dah. Gitu. Revitalisasi Pasar Kereneng menjadi salah satu prioritas pembangunan kota berbasis ekonomi kerakyatan dan lingkungan berkelanjutan. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga ketertiban selama proyek berlangsung. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik, Bali kini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Bali perlu melakukan penataan dari berbagai sudut. Khusus di sektor transportasi pariwisata, Bali sedang menghadapi situasi yang cukup pelik. Di tengah euforia masuknya transportasi online maupun offline yang sering menimbulkan konflik di beberapa tempat. Hal ini memerlukan penataan yang sangat komprehensif. Sementara itu, di sisi lain, upaya Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam memberikan ruang kepada masyarakat Bali yang menjadi driver konvensional untuk bisa bergabung menjadi satu kesatuan patut diapresiasi. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung Iwayan Puspanegara mendukung pemerintah untuk membuat regulasi sehingga transportasi konvensional maupun online bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Bali harus lebih tegas dalam menyikapi keberadaan plat luar daerah yang melakukan kegiatan usaha transportasi di Bali. Tetapi kita masih ada persoalan tentang kendaraan luar daerah yang menggunakan plat kendaraan atau nomor polisi luar daerah. Kita harus tegas sesungguhnya untuk bisa berbisnis atau melakukan kegiatan usaha transportasi di Bali. Harusnya ada regulasi yang pasti membatasi bahwa tidak boleh ada plat kendaraan luar daerah untuk beroperasi di Bali. Karena justru hal itu akan menimbulkan satu dari perspektif kuantitas pelayanan itu akan menjadi berkurang karena diambil alih oleh kendaraan plat luar. Sehingga kami berharap tegas bahwa kendaraan plat luar atau luar daerah itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha bisnis kecuali mereka berwisata misalnya dari daerah luar Pulau Bali masuk ke Bali. Tetapi di luar itu untuk transportasi wisatawan, transportasi masyarakat, kita berharap ditegaskan bahwa tidak ada plat kendaraan luar yang ikut dalam mengambil ranah kegiatan atau ruang-ruang kegiatan transportasi bisnis masyarakat kita di Bali. Yang berikutnya adalah masalah online. Untuk kegiatan online kita juga mengalami persoalan di destinasi pariwisata karena kegiatan kendaraan online ini kan tidak boleh ngetem. Mereka biasanya ngetem di beberapa kawasan-kawasan yang rapid atau kawasan yang ramai sehingga berakibat lalu lintas menjadi macet, crowded, semrawut. Dalam hal ini pihaknya mendorong pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota untuk melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi melalui unit teknis seperti Dinas Perhubungan dan unit lalu lintas. Kemudian pemerintah diharapkan mampu menegakkan aturan yang berkaitan dengan penataan transportasi pariwisata di Bali. Andika, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar Yudisium Sarjana ke-79 Prodi Ilmu Hukum. Selain berbekal ijazah, para lulusan juga dibekali berbagai sertifikat kompetensi yang bisa dijadikan bekal untuk berwirausaha. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar Yudisium Sarjana ke-79 Prodi Ilmu Hukum yang diikuti oleh 331 orang. Total lulusan saat ini yakni 7.556 orang. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa selalu berusaha dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut tak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan seperti dukungan dosen yang berkompeten, dosen luar biasa, hingga praktek hukum dari hakim, jasa dan juga advokat. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Dr. Nimade Jaya Senastri menyatakan, dengan akreditasi unggul yang diraih oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, yakin bahwa lulusan akan mampu berkompetisi di dunia kerja. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti Warmadewa College, juga dijadikan bekal untuk bersaing. Selain itu, para lulusan juga dimotivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Dengan akreditasi unggul yang sudah diperoleh oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa mampu menjadi bekal dan memotivasi semua lulusan yang tamat hari ini itu bisa meraih dunia kerja. Di samping itu kita juga dengan kerjasama dengan berbagai mitra, yaitu dengan AAI Denpasar, dengan Jimbly School, dengan Warmadewa College, itu menambah bekal mahasiswa dengan kompetensi yang memang diwajibkan menurut peraturan
S1 begitu dia tamat harus disertai dengan sertifikat pendamping ya berupa kompetensi keahlian. Nah, ini harapan kami semoga Fakultas Hukum ke depan itu tetap menjadi salah satu lembaga yang diminati oleh masyarakat untuk belajar di Universitas Swaramadewa. Mudah-mudahan lulusan kami ke depan mempunyai juga kompetensi dan mampu bersaing di dunia kerja. Di samping itu kami juga mengarahkan anak-anak mahasiswa yang sudah tamat itu tetap memotivasi dirinya untuk studi lanjut sehingga tidak cukup dengan S1 tapi dibekali dengan kemampuan studi lanjut yang lebih tinggi. Selain berkompetisi di dunia kerja, para lulusan juga sudah dipersiapkan untuk menjadi wirausaha muda yang nantinya akan berpeluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Lulusan terbaik reguler A diraih oleh Niputu Ayu Mandalai Sasa Albaciara IPK 4 dan reguler B diraih oleh Gusti Ayu KD Mira Handayani IPK 4. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan yudisium. Desak Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Istana buka suara soal nama Budi Ari muncul dalam dugaan kasus judi online. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut, ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pihak Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons soal kasus judi online yang menyeret Budi Ari Setiadi. Hasan Nasbi mengatakan bahwa pihak pemerintah menghormati segala proses hukum yang berlaku. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons soal kasus judi online yang menyeret nama Budi Ari Setiadi. Nama Budi Ari yang sempat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo muncul dalam dakwaan di kasus tersebut. Hasan mengatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berlaku. Menurutnya, melalui proses hukum akan dibuktikan siapa yang dinilai bersalah atau siapa yang tidak bersalah.
Oleh karenanya Hasan meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Hasan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi hukum apabila ada anggota kabinet yang terseret dalam kasus tersebut. Untuk diketahui, Budi Aris Setiadi saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Tapi udah ada komunikasi sama Pak Budi Ari langsung? Saya tidak punya informasi soal itu. Dari Jakarta, Julius Suharte dan Ketut Sumadiase melaporkan. Hampir seminggu melakukan penyelidikan, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kuta berhasil mengungkap kasus pengeroyokan di Simpang Dewa Ruci, Kuta Badung. Pelaku asal NTT yaitu Yosep Richard Dewahak 27 tahun, Jordan Jefferson Riu 25 tahun, Darren Jeremy Adaye 22 tahun, dan Putu Sandro Besi 23 tahun. Mereka ditangkap di wilayah Kuta Selatan. Kapolsek Kuta AKP Agus Riwayanto Diputa Minggu 25 Mei menjelaskan kasus tersebut dilaporkan oleh Eko Prasetya 24 tahun juga sebagai korban pengeroyokan. Kronologinya menurut AKP Agus pada Minggu 18 Mei pukul 22 Wita, korban bersama istri dari Pantai Kuta menuju ke wilayah Sidokaryo dan Pasar Selatan. Saat melewati Jalan Sunset Road, tepatnya Simpang Dewa Ruci, pelaku datang dari arah Taman Pancing dan langsung memotong jalur. Saat itulah terjadi cekcok antara korban dengan pelaku. Datang pelaku lainnya dan langsung melakukan pengeroyokan. Akibat kejadian itu korban mengalami luka robek di kepala belakang, wajah pelipis kiri dan kanan. Selain itu, pinggang bagian belakang kanan lebam dan luka, jari manis tangan kanan luka, jari tengah dan jari tengah tangan kiri luka robek. Berdasarkan laporan tersebut, AKP Agus langsung memerintahkan Kanit Reskrim Ibtu Matius Dias Prakoso bersama anggotanya melakukan penyelidikan. Selanjutnya, Sabtu 24 Mei pukul 19 Wita, petugas dapat informasi salah satu pelaku, Jordan, kerja di Hotel Jalan Melas di Kuta Selatan. Pada pukul 21 Wita, pelaku ditangkap. Saat diinterogasi, ia menyebutkan nama pelaku lainnya. Selanjutnya, polisi menangkap Darren saat kerja di Swalayan, wilayah Jimbaran, sedangkan Sandro diringkus di tempat tinggalnya di wilayah Jimbaran dan tersangka Yosep di Jalan Merdeka Raya, Kuta. Saat diperiksa, tersangka Yosep mengaku memukul korban sebanyak 2 kali dan menendang 1 kali, sedangkan Sandro melakukan pemukulan sebanyak 3 kali dan 2 kali menendang korban. Selanjutnya, Darren memukul korban, melakukan batu mengenai kepala belakang. Selain itu, berulang kali menginjak korban. Sementara Jordan mengaku melakukan pemukulan sebanyak 5 kali. Terkait kejadian ini, polisi mengamankan barang bukti 3 sepeda motor dan batu. Seperti diberitakan, pengeroyokan terjadi di Simpang Dewa Ruci, Kuta, Minggu 18 Mei. Sebagai korban yaitu Eko Prasetya dan para pelaku diduga dari Indonesia Timur. Pemicunya gara-gara korban menegur salah satu pelaku karena hampir menyerempetnya. Kertanegara Bali Post melaporkan. Puluhan warga Papua menggelar unjuk rasa di depan Plaza Renon Denpasar. Mereka menuntut keadilan karena situasi HAM di Papua lebih buruk dibandingkan daerah lain, di antaranya kasus penyiksaan dan pembunuhan oleh aparat keamanan dekade 2018 hingga 2025 dan penembakan Tobias Silak pada 20 Agustus 2024. Aksi mahasiswa dan warga Papua di Bali ini dikawal ketat aparat polisi dari Polda Bali dan Polresta Denpasar. Di bundaran depan Plaza Renon, dalam orasinya mereka menuntut keadilan karena dalam proses investigasi September 2024, Komnas HAM telah menetapkan
4 terduga selanjutnya 2 tersangka ditetapkan melalui gelar perkara, namun 2 terduga masih dilindungi Polda Papua dan terindikasi janggal karena tidak dibuka kepada publik dan ke keluarga korban. Negara hari ini berfokus kepada sumber daya alam saja, kawan-kawan. Selain itu, para demonstran juga menuntut penembakan Tobas Islah Agustus 2024 yang dianggap tanpa keadilan di tanah Papua. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Bulan Bung Karno 2025, momentum bangkitkan nasionalisme dan gerakan Bali Bersih. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan hanya untuk sekali untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Berapa bar ya? 2 ini bar 2. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Tahun Bali yang ke-23. Semoga makin jaya di udara. Semoga dicintai masyarakat. Semoga makin maju. Semoga makin mantap.
Pemirsa, bulan Bung Karno 2025 dirancang menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui pendekatan budaya, kreativitas generasi muda, pelestarian lingkungan, hingga kampanye pengurangan plastik sekali pakai, kegiatan ini menjadi wadah konkret untuk mewujudkan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam konteks kekinian. Salah satu fokus utama dalam rangkaian kegiatan tahun ini adalah kampanye gerakan Bali Bersih Sampah Berbasis Sumber dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Kampanye ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan, namun juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dari hulu. Untuk menyukseskan gerakan ini dilakukan rapat koordinasi antara 3 pilar partai, eksekutif, legislatif, dan struktur partai dari tingkat DPD, DPC hingga PAC. Nantinya masing-masing PAC akan menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat akar rumput. Fokus utamanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan sampah berbasis sumber dengan mengedepankan prinsip bahwa penyelesaian sampah harus dimulai dari sumbernya. Kedepan struktur partai akan bergerak secara masif untuk melaksanakan kampanye ini. Koordinasi menyeluruh akan dilakukan pertengahan Juni guna menyatukan langkah seluruh elemen partai. Itu struktural partai ini akan secara masif untuk melaksanakan itu. Kami sudah rencanakan dan mungkin akan diambil pertengahan bulan ini, bulan Juni maksudnya, untuk mengadakan koordinasi secara menyeluruh 3 pilar partai, eksekutif, legislatif, dan struktur partai sampai tingkat PAC. Serentak. Dan kemudian akan dilaksanakan oleh PAC sendiri karena tentu pimpinan anak cabang kami yang di kecamatan yang tahu betul bagaimana proses timbulnya masalah sampah ini dari rumah tangga sampai dengan ke tempat pembuangan sementara atau akhir. Lebih lanjut, Dewa Jack menjelaskan lomba konten kreatif tentang gerakan Bali Bersih telah dimulai sejak awal Mei. Meski belum dilaksanakan secara serentak, lomba ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran publik lewat pendekatan digital dan kreatif. Pelaksanaan serentak kampanye ini masih menunggu proses koordinasi menyeluruh lintas struktur partai. Dengan semangat Bung Karno sebagai inspirasi, bulan Bung Karno 2025 menjadi momen strategis untuk menyatukan semangat nasionalisme dengan aksi nyata dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Hendra, Bali TV. Pemirsa, volume sampah di Bali terus bertambah, namun hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan tempat pembuangan akhir. Terlebih, TPA Suwung juga akan segera ditutup. Pemanfaatan mesin insenerator di TPS 3R bisa menjadi solusi mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA secara signifikan. Penggunaan mesin insinerator yang berfungsi untuk mendaur ulang sampah plastik sudah dilakukan di TPS 3R di Desa Gel-Gel, Klungkung. Di TPS 3R ini, sampah-sampah plastik dibakar di mesin insinerator dan hanya menyisakan residu berupa abu. Mesin ini didesain sedemikian rupa dengan minim polusi asap, bau, dan suara. Mesin ini bisa melahap sampah plastik hingga beberapa ton per hari. Selain itu, ada juga mesin yang mampu mendaur ulang sampah plastik yang kurang bernilai menjadi mirip batangan beton atau lempengan-lempengan dengan ukuran tertentu yang bisa digunakan sebagai tiang, paving, meja, dan kursi. Dengan dicampurkan dengan bahan-bahan lain, plastik-plastik yang didaur ulang tersebut menghasilkan produk baru yang bermanfaat, kuat, yang tidak kalah dengan beton. Penggunaan mesin insinerator ini sangat signifikan melahap setiap sampah plastik yang dibuang ke TPS 3R, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi sampah plastik yang dibuang ke TPA, sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA sangat minim, itu pun hanya residu yang jumlahnya sangat sedikit. Plastik yang tidak bernilai, yang low value seperti sasetan-sasetan kopi, kemudian sasetan kosmetika, itu kita lelehkan dengan reaktor pelelehan, itu menjadi plastik blok. Nah, plastik blok inilah kita gunakan 70% untuk membangun, sangat bagus untuk membangun TPS ini sebagai bahan konsumsi, material konsumsi, baik sebagai balok, kemudian bisa sebagai jendela, bisa digunakan. Kemudian plastik blok ini bisa kita olah menjadi kursi dan meja juga. Nah, sedangkan untuk residu yang 10% ya,
Itu seperti kain, pembalut, popok, itu kan nggak bisa kita proses ya dengan mesin maupun organik ya. Kita pakai smokeless incinerator. Jadi dibakar tanpa asap, itu menghasilkan debu karbon aktif untuk membuat paving block. Nah, paving block ini untuk membuat trotoar ya, semacam itu. Nah, untuk pengelolaan kita yang sekarang ini kapasitasnya per hari 10 ton, Bapak Ibu, 10 ton per hari. Sementara sampah-sampah organik diolah sedemikian rupa menjadi pupuk kascing. Pupuk kascing merupakan strata pupuk terbaik yang menggunakan cacing dalam melakukan proses fermentasi. Rias Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan TNI dan Pecalang bangun drainase 501 meter di Desa Depe. Cat kayu dan besi. Loh, wah nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Dan ini cuma nih gelam kekini awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing hidang wak kenjang, sing hidang hijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana hijau? Ini kan senang-senang panaki, awaknya saya ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Baik. Yang saat ini ada ulang tahun yang ultahnya yang ke-23. Mudah-mudahan BaliTV nanti bisa berjalan lebih baik dari apa yang kita harapkan ke depannya, agar betul-betul bermanfaat bagi Bali. Karena saya juga dari suatu kelola sampah habis apa selot nih, turut juga mengucapkan semoga BaliTV sukses ke depannya, agar lebih maju dan lebih maju.
Pemirsa, sinergi antara TNI dan masyarakat kembali menjadi sorotan. Drainase sepanjang 501 meter dibangun di Desa Depe, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng. Dan kali ini puluhan pecalang turun tangan. Pemandangan tak biasa terlihat di Banjar Dinas Seganti, Desa Depehe, Kecamatan Kubu Tambahan. Prajurit TNI bersama pecalang setempat bahu-membahu memikul batu di pundak untuk mendukung pembangunan drainase sepanjang 501 meter di jalan baru yang dibuka. Kegiatan ini menjadi simbol nyata dari semangat gotong royong yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat Bali. Ketua Pecalang Kadek Saryarte mengatakan bahwa saat ini baru sebagian dari 32 anggota pecalang yang turut serta. Namun kedepannya seluruh anggota akan dikerahkan demi kelancaran pembangunan ini. Drainase yang tengah dibangun merupakan bagian penting dari infrastruktur penunjang jalan yang baru dibuka. Jalan ini diharapkan dapat memperlancar akses warga, meningkatkan mobilitas pertanian dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Desa Depehe dan sekitarnya. Dandim 1609 Buleleng selaku dan Satgas TMMD ke-124 menyampaikan apresiasinya terhadap semangat warga dan pecalang yang ikut terlibat langsung. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, kasus bunuh diri saat ini menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Tidak memandang usia dan tingkat sosial masyarakat seperti yang terjadi belakangan ini di Bali. Lantas, benarkah semua orang yang terlibat dalam prosesi upacara pada seseorang yang meninggal karena ulah pati terkena dampaknya? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Dalam ajaran agama Hindu, bunuh diri disebut meninggal dengan cara ulah pati atau ngulah pati. Dalam lontar Parasara Dharma Sastra disebutkan bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang hendak mempercepat kematiannya. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Sulinggi Ida Resi Agung Bagawan Dharma Putra Adnyana mengatakan, jika dulu sesuai lontar Yama Purwa Tatwa Atma menyebutkan, yang angalih pati limang tiban wenang prateke. Artinya jika ada yang meninggal ulah atau ngalih pati atau bunuh diri, jenazahnya dikubur terlebih dahulu. Setelah 5 tahun baru boleh melakukan upacara ngaben untuk jenazah tersebut. Namun hasil pesamuhan agung para Sulinggi dan Walaka di Campuhan Ubud Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 Oktober 1961 memutuskan bagi orang yang meninggal dengan cara salah pati seperti kecelakaan dan ngulah pati atau bunuh diri diupacarai seperti orang meninggal secara wajar. Kadi wong mati bener. Upacaranya juga ditambah dengan mecaru atau pecaruan di lokasi kejadian guna menetralisir aura negatif. Upacara pebersihan, upacara pengulapan, dan upacara guru piduke yang menjadi dilema besar setiap orang yang terlibat dalam prosesi upacara yang dilaksanakan untuk seseorang yang ulah pati, baik keluarga yang menyiapkan upakara hingga Sulinggi yang muput upacara terkena dampaknya. Jadi apapun namanya salah pati, ulah pati itu sangat dibenci atau tidak direstui oleh kitab suci dan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kehidupan untuk memperbaiki diri, bukan untuk melakukan bunuh diri, diberikan kesempatan ini. Nah kalau dia mengambil jalan seperti itu, berarti pada saat dia melaksanakan itu, apakah dia mengikat tali di lehernya, mengambil senjata untuk menusuk, itu dia tidak dalam kegelapan. Dia awidya, dia itu tidak tahu yang baik dan yang buruk, tidak tahu benar dan salah. Nah setelah dia meninggal itu kemana rohnya? Nah niki kemana rohnya? Kalau dulu memang itu tidak bisa dilaksanakan di entas-entas, tidak boleh di upacara, di krem apa itu, di askara, pengaskara kalau dulu. Tapi karena ini namanya manusia, ada hak asasi manusia, sedangkan apa itu binatang yang mati ditanam. Nah ini karena ada Bisamo, itu Sulinggi mengeluarkan Bisamo tahun 61 atau 51 di mana itu namanya di Samuan Tiga. Nah itu dibolehkan kewalau uang mati, uang sulapati, ulapati, benang kepotogo dengan uang mati benar bisa diupacarai. Tapi kalau dalam sastra dilihat itu yang salah pati itu yang mengupacarai kena, yang membuat upacaranya kena, yang yang melaksanakan, yang memujanya itu kena, yang memberi hari baiknya kena, semua dampaknya. Nah ini dilema nih.
Kalau Sulingge tidak mau umpamanya melaksanakan pengaskaran itu berarti dia tidak melaksanakan Swadharma untuk melakukan pengabdian. Kalau dia melaksanakan berarti saya memboskan seperti itu. Selain itu, orang yang meninggal dengan cara ulah pati dikatakan rohnya tidak tenang, terbelenggu dalam kegelapan selama 60.000 tahun, tidak dapat menjelma kembali menjadi seorang manusia. Sukma, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Apung Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodan Karang, pamit undur, selamat malam, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.